Iya, silakan masuk. Halo. Bapak, Sebelumnya, bagaimana kabar kamu hari ini? alhamdulillah baik, Perjalanannya lancar kan? lancar. Sebelum mulai, aku cuma ngasih tahu bahwa kamu tuh bisa cerita dengan secara bebas, nggak perlu takut atau bingung gitu. Cerita aja, ngalir aja kayak kamu cerita ke teman gitu ya. Sebelumnya, belakangan ini apa sih yang paling banyak buat kamu pikirin? Kisah percintaan Cinta yang toksik, ya kisah percintaan saya yang toksik. bentuknya gimana? Dari awal banget nih kak, saya cerita. Boleh diceritakan lebih lanjut? Jadi belakangan ini saya suka sering insomnia karena kebanyakan mikirin hal-hal yang nggak seharusnya saya pikirin sih kak. Dari awal saya ketemu sama cowok saya yang toksik. Jadi kita tuh berada di sebuah toxic relationship yang dimana kita saling beradu ego. Kita gak bisa nih nentuin gimana jalan keluarnya dari hubungan ini. Kita mau ke jenjang yang lebih serius, tapi ego kita satu sama lain itu masih saling bertabrakan kayak gitu. Jadi saya bingung nih, dari awal tuh sifat dia ini masih kurang dewasa, terus juga dia masih keras kepala, masih mau mentingin egonya sendiri, teman-temannya, hobinya, semuanya dia selalu mementingkan itu semua. Sedangkan di sisi lain saya butuh waktunya dia, saya butuh dia ada, saya butuh dia tuh ngeluangin waktu lah untuk saya, karena memang dari Senin sampai Jumat itu beliau itu kerja, cowok saya itu kerja. Wajar gak sih kak kalau misalkan saya hari Sabtu dan Minggunya itu minta sedikit meluangkan waktu aja untuk saya, at least dia antar jemput saya atau minimal nemuin saya 1 jam 2 jam sebelum saya berangkat kerja gitu. Tapi tuh dia nggak bisa meluangkan waktu tersebut, melainkan dia malah main sama teman-temannya, terus malah mancing yang nggak penting segala macem gitu. Jadi ditambah juga kemarin saya habis ketemu sama orang tuanya. Kita kan memang mau ke jenjang lebih serius, kita sudah punya niat baik gitu, udah saling ketemu keluarga besar. Dan poinnya, bom waktunya itu di sini. Jadi saya ini udah ditekankan sama orang tua saya untuk nikah di umur 23 tahun. Tapi dari pihak keluarga orang tua si laki ini tuh belum memperbolehkan. Alasannya itu umurnya tuh belum cukup, alasannya kondisi emosionalnya belum stabil. Tapi kan setelah kita pikir-pikir, namanya kita menjalani hubungan, oh ya by the way saya ngejalanin hubungan sama pacar saya ini udah 8 tahun kak, dari awal saya masuk SMK. Lumayan lama ya? Iya, dari awal saya masuk SMK saya ketemu lah sama laki-laki ini. Dia lumayan lah kak, maksud saya kan saya udah nemenin dia dari 0 sampai udah 8 tahun. Masa kepastian aja nggak ada, ini hubungan tujuannya mau kemana? Sedangkan orang tua saya pasti pengen dong yang terbaik buat anaknya, pengen dong anaknya cepat nikah gitu, nyamperin bahagianya masing-masing. Terus tapi kendalanya, jadi orang tuanya si laki-laki, orang tua si laki-laki ini jatuhnya kayak dia masih memanfaatkan anaknya. Jadi anaknya itu dijadikan sebagai ladang mesin ATM gitu. Jadi si cowok saya ini bingung harus berbuat apa. Di satu sisi dia sayang banget sama saya, tapi di satu sisi juga orang tuanya kayak gitu. Saya pun juga bingung, di satu sisi dia cowok saya, di satu sisi dia juga orang tua saya gitu. Saya bingung gimana solusinya untuk jalan keluarnya ini, karena saya sendiri pun gak bisa bikin keputusan. Makanya saya cerita ke kakak, barangkali kakak punya solusi dari cerita saya tersebut. Oke, dari yang kamu ceritakan itu emang benar yang apa yang kamu harapkan ini mencari solusi untuk masalahnya ya? Betul. Terus selain untuk mencari solusi apa aja, ada lagi? Itu aja sih paling, solusinya gimana, terus cara saya menjalani hubungan kedepannya ini gimana, terus gimana caranya kak biar saya tuh nggak insomnia terus, nggak, badan saya nggak capek tapi pikiran saya yang berisik. Saya tuh bingung gimana cara ngatasinnya biar pola tidur saya sesuai, biar pola makan saya juga sesuai, karena saya juga punya riwayat sakit lambung yang ibaratnya
kalau kata orang kan bisa cepat mati dadakan kan. Oke. Makanya saya tuh pengen nih cerita ke orang-orang gitu, maksudnya ke orang-orang yang saya percaya, biarpun kita nggak saling kenal, tapi maksud saya semoga aja saya bisa kasih kepercayaan saya ke kakak gitu. Oke, baik. Itu makasih sudah cerita. Oke, mungkin masukan yang dari saya ini antara bisa baik atau tidak menurut kamu ya. Itu keputusan kamu mau ikutin masukan dari saya atau tidak. Yang pertama kan kamu ini udah putus nyambung nih, ya benar kan? Dari putus nyambung itu tuh siklusnya tetap sama gitu, kayak konfliknya itu hanya mengenai menikah atau yang lain ada nggak? Selingkuh sih, saya pernah diselingkuhin juga. Saya pernah diselingkuhin sama perempuan di satu kerjaannya. Maka dari itu tuh saya tuh bingung, ini hubungan maunya gimana gitu. Kalau emang sebenarnya sempat saya nggak mau sama dia lagi, sempat saya punya orang baru, tapi ketika saya melihat sikap dari sisi si orang baru tersebut, kayaknya tuh nggak lebih baik dari mantan saya gitu, dari pacar saya sekarang. Jadi saya memikirkan untuk ya udahlah, mending sama mantan saya aja dibanding sama orang baru tapi siklusnya sama gitu. Nah, bingungnya tuh saya tuh gimana caranya gitu, maksudnya gimana, saya pengen dia jauh lebih baik, saya pengen dia berubah, tapi di satu sisi di logika saya juga bingung, kayak saya bimbang gitu sama perasaan saya sendiri. Ini bener nggak sih dia tuh tujuan saya, atau bener nggak sih saya tujuan dia gitu, bener nggak sih saya yang dia mau gitu. Sebelumnya udah benar-benar dikomunikasikan berdua gitu atau Untuk komunikasi belum sih, karena saya sama dia tuh sama-sama ego ya, namanya saya anak kedua, dia anak ketiga gitu, dia anak bontot lah. Jadi saya keras kepala, dia makin keras kepala, namanya anak bontot pasti kan manja ya kak gitu. Jadi kalau untuk komunikasi berdua di talk tuh saya rasa tuh kurang efektif ya gitu, karena kalau misalkan kita ketemu di ego yang masih sama-sama tinggi itu malah yang ada perdebatan terus, debat, ujung-ujungnya nanti malah ada konflik. Karena kemarin saya habis debat pun dia masih stuck di masa lalu kak, jadi dia nih masih ada di masa yang dulu, ngerti gak maksud saya? Berarti dia masih membicarakan masa lalu gitu, nggak fokus ke masa depan. Iya betul, jadi dia tuh masih hidup di siklus yang itu, di siklus di tahun dimana dia tuh merasa tidak dihargai, padahal kita hidup tuh harus ke depan kan. Saya udah ibaratnya saya udah maafin kesalahan dia, saya udah legowo lah atas apa yang dia berbuat ke saya, semuanya udah saya maafkan. Saya juga lagi ada di momen ikhlas tersebut gitu, tapi kenapa dia tuh nggak bisa dari posisi yang saya sedang lakukan sekarang. Saya seberjuang ini hanya karena tujuan saya itu dia. Kenapa dia nggak bisa kayak saya, kenapa dia masih stuck di kisah yang itu, sedangkan kita maju dong ke depan kan, makanya kita harus kenapa lagi. Kalau misalkan dia masih stuck di itu aja, otomatis permasalahannya bakal terus itu aja ya kan. Maka dari itu gimana solusinya dari kakak untuk saya menjalin hubungan nih ke depannya gitu. Sebenarnya kalau misalkan ingin hubungan yang lebih kuat itu memang harus dua-duanya berusaha, nggak cuma satu pihak doang kayak gitu. Dan juga memang agak susah kalau misalkan dua pihak ini tuh sama-sama egonya tuh tinggi, nah dimana kalau ngobrolin pasti ada aja tuh konfliknya. Cuman bagaimanapun kan, oke saya tanya dulu, kan kamu nih udah lebih banyak berusaha kan, ya wajar dong kalau kamu capek, lelah gitu kan, banyak beban yang harus diselesaikan gitu. Tapi tuh kalian tuh benar-benar sama-sama ingin keduanya atau cuma kamu doang gitu? Dia juga pengen sama kamu atau gimana? Sebenarnya kalau sama-sama ingin mungkin iya, cuman karena kehalang itu masing-masing aja sih kak. Kayak lebih ke saya mau nih sama kamu, tapi kamu juga harus mau sama saya gitu. Jadi kita tuh saling setir satu sama lain. Jadi saya nggak boleh main sama teman-teman saya, at least itu perempuan. Tapi ketika saya melarang dia main sama teman-temannya dia, bahkan saya melarang hobinya, dia ngerasa dia diserang. Nah itu awalnya gimana dia bisa kayak gitu?
sampai dia bisa menganggap maksudnya kayak kalau misalkan dia menang sama teman-temannya itu ya udah itu harus diperbolehkan. Tapi kalau kamu tuh nggak diperbolehkan itu awalnya gimana, apakah emang dulu kamu itu pernah bohong sama dia sehingga dia bisa seperti itu ataupun sebaliknya kayak gitu? Kalau saya sih, saya lebih ngelarang dia main sama teman-temannya karena waktu itu dia nongkrong sama teman-temannya, tapi dia malah dicomblangin sama perempuan lain, sedangkan dia masih sama saya gitu. Dan perselingkuhan itu terjadi karena ada omongan-omongan lah dari teman-temannya ini. Jadi kayak udah nih kamu sama dia aja, pasti dia ini lebih cantik, lebih bening, lebih mulus, sedangkan cewek kamu aja begini gitu. Jadi kan masih laki-laki pasti kalau dipancing bakal terus kan, kayak oh yaudah deh gue coba gitu. Jadi dari situ kak saya mulai nggak percaya sama siklus lingkungannya dia, circle-nya dia, karena circle-nya dia tuh nggak ada positifnya. Mereka kayak saling comblangin cewek satu sama lain, terus mereka juga ibaratnya kayak ngebuang-buang waktu mereka aja untuk hal yang nggak penting sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi tuh saya selalu marah ke dia kayak kenapa gitu di setelah sampai titik ini tuh kenapa kamu harus memilih teman-teman yang akan menjerumuskan kamu, bukan untuk mensupport kamu untuk lebih baik ke depannya. Karena kan kalau misalkan dia masih stuck di circle-nya yang itu aja, otomatis kayak ya udah kamu di situ-situ aja gitu loh, ngerti kan kak? Kalau saya kan ibaratnya saya ketemu nih sama banyak orang, saya ketemu banyak circle, saya ketemu banyak teman-teman saya, itu buat saya belajar bahwasanya saya tahu nih mana yang asli, mana yang palsu, mana yang munafik. Itu saya udah tahu semua, mana yang mau menghancurkan hubungan saya, mana yang mendukung hubungan saya, itu tahu saya gitu. Dari cara pandang mereka ke saya itu saya tahu gitu. Makanya saya tuh nggak banyak cerita ke orang, saya tuh selalu nutup diri untuk cerita ke orang karena saya takut kalau misalnya cerita saya ini kemana-mana gitu. Makanya kalau baiknya kayaknya memang jalannya tuh saya harus cerita ke sini tuh, mungkin lebih tenang, lebih damai gitu, lebih nggak canggung juga ya kita biarpun kita baru kenal gitu. Jadi itu aja sih kak paling. Gimana ya? Dari yang tadi kamu bilang kan itu juga termasuk cerita ke saya itu kamu udah tahu cara mengatasi. Nah selain kamu cerita ke saya itu juga apa cerita ke temen atau kamu punya kayak cara mengatasi stres kamu atau tekanan kamu itu dengan cara kayak me time, healing kayak itu apa? Kalau itu udah saya coba sih kak, kayak saya healing, saya me time, tapi kadang ada masanya tuh saya tuh kayak apa ya disebut kalau zaman sekarang ya. Jadi saya tuh udah ikhlas, saya udah ibaratnya saya tuh udah ikhlas, saya udah lupain, tapi tuh tiba-tiba tuh datang gitu, apa namanya ya pokoknya itu Masalahnya apa dari gitu. lagi Bukan, jadi tuh misalkan saya udah usaha itu nih untuk melupakan gitu, saya udah usaha itu untuk ikhlas, tapi tuh fase-fase yang kayak tiba-tiba saya ingat, tiba-tiba gitu, kayak tiba-tiba tuh saya ingat gimana dia nyakitin saya, terus ulanglah kejadian itu gitu, kejadian saya diselingkuhin, kejadian-kejadian yang nggak saya suka itu tiba-tiba tuh datang kayak dar gitu, numpuk di kepala saya, jadi bikin kepala saya tuh berisik banget setiap hari. Badan saya mah nggak capek, jadi badan saya fit, cuma namanya badan kan, namanya kita terus-terusan begadang, terus-terusan insom, pasti lama-lama kan sakit gitu. Makanya saya tuh pengen punya hati yang tenang, hati yang lapang, pikiran yang tenang, jernih, biar saya tuh bisa menjalani hidup saya tuh bener-bener yang kayak ya udah gitu, jalan ke depan, nggak usah lihat ke belakang lagi gitu. yang saya lihat itu kamu sepertinya belum memang udah mengikhlaskan mengatakan bahwa udah lupa, tapi itu sebenarnya belum lupa, kamu tuh masih ingat ada beberapa kejadian memang itu ingat banget di otak kamu sehingga memang langsung ingat nih kalau misalkan kamu lagi damai atau itu tiba-tiba ingat lagi. Jadi sebenarnya kamu itu belum apa ya benar-benar belum mengikhlaskan semuanya tuh, jadi masih ingat, masih beban di diri kamu gitu, pulang kamu masih banyak pikiran mengenai yang lain. Itu gimana caranya biar, karena kadang saya mikirnya tuh kenapa cewek setulus saya tuh disakitin sampai segininya gitu, kurangnya apa. Saya tuh benci banget sama kata-kata yang
kurang saya tuh apa gitu sampai kayak gitu gitu. Kalau dilihat dari itu sih bisa lihat dari harga diri atau self esteem. Self esteem kamu ini kalau misalkan kamu dari tadi kayak apa sih yang kurang dari gua sehingga dia nih berubah, itu padahal sebenarnya jangan seperti itu, karena itu akan menurunkan harga diri kamu. Kamu tuh jangan terlalu memikirkan diri sendiri, tapi maksudnya jangan memikirkan orang lain dulu, kamu harus memikirkan diri sendiri dulu, kayak gitu. Itu yang bikin beban kamu tuh nambah, karena kamu malah memikirkan orang lain bukan diri sendiri, kayak gitu. Terus saya harus gimana sekarang Kak biar ibaratnya saya tuh nggak memikirkan ke hal-hal yang gitu aja gitu, padahal sekarang saya tuh udah sibuk kerja gitu, saya kerja dari sore sampai malam, tapi tetap aja kayak pikiran tuh selalu kayak emang segampang itu ya saya untuk dia sampai dia memperlakukan saya seperti ini gitu. Kamu itu masih fokus ke masalahnya. Terus gimana biar masalahnya itu selesai? Memikirkan solusinya. Kalau memang kamu bingung solusinya, kamu bisa coba merefleksikan diri kamu gitu loh, kayak Langsung solusinya yang dari oke, tadi kan aku udah bilang untuk merefleksikan diri, seperti kayak kamu kan tadi udah kerja keras, kamu udah usaha, kamu udah ngasih keringanan, itu tuh tandanya tuh bukan tanda orang yang memang nggak pantas, tapi itu tanda orang yang terlalu baik hati sampai lupa untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Terus nah waktu pikiran itu datang lagi, kayak misalkan emang aku nggak sepantas itu ya. Nah, coba kamu balik tanya ke diri kamu, emang apa sih buktinya aku ini nggak pantas kayak gitu. Nah, kamu itu akan sadar bahwa nggak ada buktinya gitu. Yang ada justru sebaliknya, kamu yang udah terlalu banyak ngasih, kamu yang udah terlalu untuk sabar, kamu udah terlalu banyak mengalah kayak gitu. Kemudian pikiran itu tuh datang bukan karena fakta atau kebenaran, tapi karena kamu capek, kamu tuh lagi ngerasa capek gitu. Tapi karena gini loh, otak kita itu kalau misalkan lagi capek itu kan suka ngada-ngada ya, kayak pikiran-pikiran yang menyerang diri sendiri gitu, bukan karena itu fakta, tapi karena pertahanan kamu itu lagi lemah di momen itu gitu. Jadi waktu pikiran itu muncul, kamu nggak harus percaya dan kamu nggak harus buang paksa aja gitu pikiran kamu. Cukup bilang ke diri sendiri, oh iya ini pikiran gue nih lagi capek gitu, lagi capek ngomong atau apa gitu. Jadi itu bukan benar-benar sebuah kenyataan di pikiran kamu gitu loh. Terus harus kamu biarin lewat gitu, kamu nggak harus ikut larut di dalam pikiran kamu kayak gitu. Dan satu hal lagi, kamu bilang nggak mau nggak mau mikirin banget gitu, tapi tetap kepikiran nih gitu. Itu benar-benar wajar banget kok, jadi nggak harus merasa lemah atau capek gitu kan. Kayak kalau semakin kita mikirin itu, misalnya semakin kita paksa otak kita buat mikirin itu tuh, justru itu akan makin sering muncul kayak gitu. Jadi daripada dilawan nih pikiran kamu, lebih baik coba dialihkan ke sesuatu yang memang butuh fokus. Jadi apapun yang bikin tangan kamu sibuk atau bikin pikiranmu terarah, kayak misalkan mungkin main game, atau karena kamu kerja, kamu pasti fokus ke kerja gitu. Seperti itu solusinya kalau dari saya. Oke, sebenarnya saya rasa juga cukup ya Pak, udah mulai masuk nih ke hati dan logika saya. Nanti akan saya coba seperti yang tadi apa kata kakak gitu, untuk mencoba hal-hal yang lebih positif, melakukan
membagi fokus saya ke yang lain gitu, hanya terfokus hanya untuk si laki-laki ini gitu. Udah cukup tenang sih kak saya sekarang, pikiran saya juga udah mulai nyaman. Semoga setelah ini saya bisa tidur nyenyak, saya nggak insom lagi, saya ngerasa beban saya ini udah plong gitu. Masih banyak ya kayak gitu. Berarti hari ini benar-benar cuman itu doang solusinya, Iya. atau yang lain nggak ada? Itu aja. Ya itu aja. Ya. Mungkin memang itu ya, karena kamu kan juga mikirin diri sendiri ya, terlalu membebanin pikiran kamu itu terlalu dalam. Ya coba nanti kamu untuk atur dulu ya pikirannya, untuk tidak terlalu memikirkan, harus bisa dialihkan, jangan terlalu dipaksakan. Itu kan bakal jadi makin berat gitu ya. Oke. Masih banyak ya kak ya. Sama-sama, semoga masalahnya bisa terselesaikan. Amin. Oke, kamu boleh silakan dulu. Saya antar ya. Hati-hati di jalan ya.